Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Pada mana? Walaysa alaihi ba'dal qismah. Tidak ada kewajiban di atasnya muflis setelah harta atau hasil penjualan asetnya dijual, ayyaktasiba, bahwa bekerja ia si muflis, au yu'ajjiru nafsahu, atau menyewakan ia si muflis akan dirinya, li baqiyatid daini, karena sisa hutang. Ketika aset dijual, harga penjualan dibagikan kepada para ulama, kemudian hutang masih sisa, maka hukum Islam tidak mewajibkan kepada muflis tersebut untuk menjadi buruh atau kuli karyawan kepada para penagih hutang. Dengan dasar hukum qala Allah Ta'ala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika adalah orang yang punya kesulitan, itu maka ditunggu sampai kaya. Kesulitan bayar hutang, kata Nabi, kata Allah, ditunggu sampai kaya. Ay hukima bil zarihi, dihukum atau diputuskan dengan menunggunya. Walam ya'murhu bil kasbi, dan tidak memerintahkan ya Allah akannya orang dengan berusaha. Wal asahu wujubu ijarati ummi waladihi. Menurut pendapat as-sah, wajib menyewakan budak ummi waladnya seseorang. Jadi kalau dia punya budak ummi walad, budak kan semua sudah dijual. Budak ummi walad tidak boleh dijual. Maka budak ummi waladnya disewakan, dipekerjakan. Dan ardil mauqufati alaih, tanah yang diwakafkan kepadanya. Itu juga dengan konsep yang sama, tanah wakaf tidak boleh dijual. Tapi si muflis termasuk orang yang ambil manfaat ketika dia masih hidup. Bagaimana tanah ini bisa menghasilkan uang? Yaitu dengan cara disewakan. Li baqiyatid daini, karena masih tersisa hutang. Li'anna al-manfa'ata kal aini, karena sesungguhnya manfaat itu hukumnya sama dengan ain. Ketika ain milik si muflis sudah dilelang, maka manfaat yang kembali kepada muflis fayusrafu badaluha lidaini,
maka dipergunakan badalnya manfaat bagi hutang. Wasani yaqulu, menurut pendapat kedua itu berkata ia, al-manfaatu la tu'addu malan hasilan, sesungguhnya manfaat itu tidak dianggap harta yang hasil. Berarti pendapat kedua mengatakan tidak wajib disewakan umi waladnya, tidak wajib disewakan tanah wakaf miliknya, tanah yang diwakafkan kepadanya. Wa alal awwali, berdasarkan di atas pendapat pertama, yu'ajjaru ma zukira, disewakan akan barang-barang yang telah disebutkan, yaitu muwalad, tanah wakaf, marratan ba'da ukhra, satu kali setelah kali yang lain, maksudnya terus menerus, ila ayyaqdiyad dainu, sehingga bahwa lunaslah hutang. Jadi bukan sekali sewa, selesai masa sewa, hutang masih ada, disewakan lagi, masih ada, disewakan lagi, sampai hutang habis. Berkata Imam Rafi'i, wa qadiyatu hadha idamatul hajari ila qada'id dain, keputusan ini, tuntutan dari ini keputusan itu mengekalkan hajar, mengekalkan hajar sampai terlunasi hutang. Jadi kalau itu keputusan hukumnya, berarti sama saja kita menyematkan status mahjur alaih kepada si muflis sampai hutangnya lunas. Padahal status mahjur alaih disematkan kepada muflis hanya sampai harta kekayaannya disita dan dilelang, kemudian dibagi. Nah, setelah dibagi, status mahjur alaih hilang. Nah, kalau seperti ini hukumnya, hartanya tetap disewa dan disewakan sampai hutang selesai, berarti tuntutannya adalah menyematkan hukum atau status mahjur alaih kepada si muflis sampai hutang selesai. Wa huwa kal mustabai, dan dianya itu seperti sesuatu yang jauh untuk diterima, jauh daripada konsep hajar. Zada fi rawdati zakar al-Ghazali fil fatawa annahu yujbaru ala ijaratil waqfi ma lam yazhar tafawutun. Menambahkan ia Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, apa kata beliau, telah menyebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab fatwanya, sesungguhnya muflis itu dipaksa akan ia muflis untuk menyewakan tanah wakafnya atau menyewakan wakafnya selama tidak nampaklah tafawut. Tafawut artinya perbedaan. Bisa babi ta'jilil ujrah, dengan sebab menyegerakan upah kepada satu batasan, la yataghabanu bihin nasu, yataghabanu, yang tidak rugi dengannya oleh manusia, bi ghardi qada'id daini, dalam tujuan bayar hutang. Kemudian takhallus, bebas daripada tuntutan. Ini kata Imam Ghazali.
Jadi tanah atau barang-barang wakaf yang penerima manfaat wakaf itu adalah muflis, itu memang disewakan, bukan disewakan terus-menerus sampai hutangnya lunas, tapi disewakan pada satu masa yang tidak nampak perbedaan, tidak nampak tafawud, gara-gara disegerakan upah kepada satu batasan yang tidak rugi orang dalam batasan tersebut dalam melunasi hutang dan selamat atau bebas daripada tuntutan. Nah, misalnya tanah disewakan dalam jangka 20 tahun, ini akan menyebabkan sebuah kerugian. Nah, kita sewa tanah ini dalam masa 10 tahun. Nah, itu menurut hitungan ekonomi, itu pihak pemilik mengalami kerugian. Kenapa? Karena harga tanah setiap per 3 tahun dia kadang naik. 3 tahun naik sewanya, 3 tahun naik, 3 tahun naik. Beda rumah kontrak 4, rumah kos 8 itu. Nah, rumah petak 4, petak 8. Itu dari dulu sampai sekarang 500, 500. Jadi kalau itu disewa 10 tahun, itu nggak ada tafawud, nggak ada kerugian bagi pemilik rumah. Karena memang standarnya begitu. Nah, tapi kalau tanah, dia memiliki tafawud, perbedaan harga per 3 tahun. Nah, kalau disewa 10 tahun ini merugikan. Nah, kemudian orang dicari-cari untuk nagih hutang berapa lama? Tentu tergantung hutangnya. Kalau dia berhutang sama kita 200.000, paling kita tagih dalam masa sebulan 2 bulan. Kalau dia berhutang 700.000, sudah setahun nggak dibayar-bayar, masih ditagih 2 tahun. Itu ekonomi santri, nggak bisa jadi standar. Nah, ekonomi masyarakat, ya kita kalau mondok kan nggak ada uang masuk, jadi 700.000 sampai ke liang kubur kutuntut. Nah, ini yang ekonomi masyarakat, yang kira-kira mereka memiliki pemulihan ekonomi, sehingga utang 700.000 itu katakan, nah sudah nggak usah minta lagi. Nah, itu masanya berapa? Nah, 6 bulan itu utang kedai. Nah, utang kedai 6 bulan, kedai stok besar, kedai stok warung kopi. Nah, itu kan beda ya. Nah, ikut standar itu. Jadi perbedaan antara tidak rugi menyewakan tanah dengan minat orang nagih hutang, itu cari jumlah atau masa yang standar. Itu disebut dengan malam yazhar tafawud bisababi ta'jilil ujrah ila haddin la yataghabanu bihin nasu fi ghardi qada'idain wa takhallus minal mutalabat. Bismillah. Nah, jadi perhitungan ini itu bergantung kepada siapa yang berhutang, siapa yang menagih, kemudian kondisi ekonomi di tempat tersebut. Nah, wa idza da'al madinu annahu muqsir, apabila menuduh oleh si madin. Madin di sini siapa maksudnya? Orang berhutang.
Nah, jikalau menuduh oleh si Madin, orang berhutang itu sendiri, annahu mu'sirun, sesungguhnya dia miskin, au qasama malahu baina ghurama'ihi, atau telah membagi ya si Madin akan hartanya Madin antara penagih-penagihnya Madin, penagih-penagih hutangnya Madin. Wa za'ama, dan mengatakan ia Madin, annahu la yamliku ghairahu, sesungguhnya Madin, orang berhutang, itu tidak memiliki ia akan selainnya. Wa angkaru, dan mengingkari mereka para penagih hutang. Fa in lazimahu dainu fi muamalati malin, niscaya maka jika wajib akannya si Madin oleh hutang dalam muamalah harta, seperti membeli atau qardin, hutang, fa alaihil bayyinah, maka kewajiban terhadapnya Madin itu saksi. Kama lawidda'a halakal ma', sebagaimana jikalau menuduhkan ia si Madin akan hancurnya harta. Wa illa, jika tidak, wa in lazimahud dainu fi ghairi muamalah, jika wajib akannya si Madin oleh hutang pada selain muamalah, fayusaddaku biyaminihi, maka dibenarkan akan ia si Madin dengan sumpahnya, menurut pendapat asal, karena hukum asal al-adam. Wasani la yusaddaku illa bibayyinah, menurut pendapat yang kedua, tidak dibenarkan ia Madin kecuali dengan saksi. Li'anna adh-dhahira min halil hurri annahu yamliku syai'an, karena sesungguhnya hukum zahir dari keadaan orang merdeka itu, sesungguhnya orang merdeka itu memiliki ia akan sesuatu. Wasalisu, pendapat yang ketiga, in lazimahud dainu bi ikhtiyarihi, jika wajib akannya hutang, jika wajib akannya si Madin oleh hutang dengan keinginannya sendiri, dengan kepilihannya sendiri, dengan pilihannya sendiri, seperti mahar dan doman, lam yusaddaq ila bibayyinah, tidak dibenarkan akan ia Madin kecuali dengan saksi. Wa in lazimahu la bi ikhtiyarihi, jika wajib ia hutang akannya Madin bukan dengan keinginannya, seperti arsul jinayah, ganti rugi kriminal, wa gharamatil mutlaq, ganti rugi barang yang dihilangkan, barang yang dirusak. Suddiqa biyaminihi, dibenarkan akan ia Madin dengan sumpahnya. Wal farqu, perbedaannya adalah anna zahir, sesungguhnya hukum zahir, annahu la yuskhilu dhimmatahu bi ikhtiyarihi, sesungguhnya si Madin itu tidak akan menyibukkan ia Madin, tidak menyibukkan ia Madin akan tanggung jawabnya Madin dengan pilihannya Madin, kecuali dengan sesuatu yang ia sanggup di atasnya. Ada 3 pendapat. Seseorang berstatus sebagai penghutang atau orang berhutang, kemudian dia ngaku kepada penagihnya, saya sudah miskin. Biasanya begitu.
Kalau orang berhutang kepada penagih, dia ngakunya miskin, ngaku sama kawannya dia sedang sukses, ngaku para penagih sedang gak ada uang, ngaku sama orang lain sedang banyak uang. Itu satu kasus. Kasus kedua, dia bagi-bagi asetnya, dia kumpulkan para penagihnya, dibagi-bagi asetnya. Dia katakan, ada habis dah harta saya, ini dah semua ini saya bagi. Hutangnya belum lunas. Maka para penagih mengatakan, enggak benar, kamu enggak benar miskin, kamu enggak benar cuman segini harta kekayaannya, masih banyak yang lain. Nah, kalau kasus ini diangkat pengadilan, bagaimana cara penyelesaiannya? Ada 3 pendapat ulama. Satu, kalau hutang itu gara-gara muamalah, dia membeli sesuatu belum bayar, dia berhutang, apapun sifatnya, maka dia tidak bisa mengatakan miskin atau tidak punya aset kecuali berdasarkan 2 orang saksi yang adil laki-laki. Tapi kalau hutang itu bukan hutang muamalah, karena dia telah menyenggol mobil orang jadi kebayar. Nah, hewannya menabrak kedai orang, anaknya merusak barang orang, itu bukan hutang muamalah, itu namanya hutang musibah. Maka boleh dibenarkan yang sumpahnya. Pendapat pertama. Pendapat kedua, apapun hutangnya tidak boleh dibenarkan kecuali pakai saksi. Karena hukum zahir adalah yang namanya orang merdeka pasti punya harta. Nah, karena harta itu tidak bicara. Kadang-kadang kita anggap seseorang tidak memiliki apa-apa, gak ada ciri-ciri dia punya harta. Tapi pas tiba-tiba kita mengutang uang, kata dia, berapa? 10 juta, 10 M. Berapa kamu mau? Bisa saya carikan uang. Sendal jepit, itu kan bisa saja. Nah, jadi orang merdeka bisa saja punya harta. Yang nggak punya harta itu budak. Dalam hukum zahir ya, dalam hukum zahir. Nah, pendapat ketiga mengatakan bukan soal muamalah atau non muamalah, tapi ikhtiar atau non ikhtiar. Kalau hutangnya ikhtiar, keinginan dia sendiri seperti kawin, dia mendoman menjamin hutang orang lain, ini harus dibenarkan pakai saksi. Tapi kalau hutangnya tanpa ada keinginan sendiri, seperti hutang bayar barang rusak, barang hilang, maka cukup dengan sumpah. Alasannya adalah karena hukum zahir mengatakan seseorang tidak akan menyibukkan zimmahnya dengan sesuatu yang dia pilih kecuali dia tahu dia sanggup. Itu sebuah naluri manusiawi. Naluri manusiawi, dia akan ambil tanggung jawab, berarti dia sanggup dengan tanggung jawab itu. Ada takaza ini. Takaza Indonesia akan bikin jur dunia. Jadi ada keperluan dana kira-kira 5 triliun. Nah, untuk tenda saja itu perlu 50 miliar. Siapa yang siap? Nah, kata saya siap setengah tenda. Berani orang ngomong begitu? Pasti dia mampu. Berarti dia telah menyibukkan tanggung jawabnya. Nah, seseorang tidak akan menyibukkan tanggung jawabnya kecuali ma yaqdiru alaih, sesuatu yang dia sanggup di atas. Kalau nggak sanggup, mungkin dia ambil takaza. Nah, bismillah. Batuqbalu bayinatul ihsar fil haq. Diterima saksi yang menyatakan miskin pada saat itu juga.
Bisyarti fi qawlihi, dengan syarat yang ada pada kata musannaf berikut. Apa syaratnya? Wa syartu syahidihi, bermula syarat saksinya penyataan miskin. Kalau hari ini tidak perlu saksi, cukup datang ke kantor lurah minta surat miskin. Nah, hari ini cukup surat miskin. Kalau dulu nggak boleh, harus pakai saksi. Nah, syarat saksinya miskin, bermula dianya saksi miskin itu ada 2 orang. Menurut pendapat yang kedua, 3 orang. Itu khabiratu batinihi, mengetahui batinnya, artinya muksir, orang yang menyatakan miskin. Harus tahu batin. Batin itu maksudnya bukan batin ilmu tasawuf, tapi batin kondisi dalam keuangan daripada orang yang menyatakan miskin. Bagaimana kita tahu kondisi batin atau kondisi bahasa ekonominya? Kondisi batin, kondisi pribadi keuangan, finansial itu bisa semua orang tahu? Enggak. Nah, itu maksudnya kondisi batin finansial. Kondisi batinnya si miskin bagaimana kita tahu? Bitulil jiwar, dengan sebab lama bertetangga. Nah, dengan sebab lama bertetangga baru kita tahu. Nah, kalau sekali ketemu tuh enggak. Tapi kalau kita lama bertetangga baru kita tahu. Malam-malam anaknya nangis, tak makan, uang nggak ada. Besok. Pagi-pagi anaknya pergi sekolah, cerita soal sepatu sudah berlubang, masih besok. Apa kata anak, udah 2 tahun masih besok. Oh, baru tuh kita tahu, oh ini miskin. 2 tahun sepatu anaknya belum diganti. Yang kedua, kasratil mujalasah, karena sering duduk bersama. Nah, sering duduk bersama. Wal mukhalatah, sering bergaul. Fa innal amwala takhfa, karena sesungguhnya harta benda itu tersembunyi ya. Harta itu enggak bicara ya, enggak ngomong. Fa in arafal qadi anna syahida bihadhihi sifat fadzakir, maka jika mengetahui oleh qadi sesungguhnya saksi itu dengan ini sifat. Saksi yang muncul itu adalah tetangganya. Saksi yang mengatakan dia miskin adalah kawannya, teman kerjanya, teman satu kantornya. Fazak itu jelas. Fazak al-zahir, khabar dibuang. Wa illa jika tidak, falahu i'timadu qawli. Jika qadi tidak tahu, maka boleh baginya qadi memperdomani atau berpegang perkataannya saksi, annahu bihadzil halah, sesungguhnya saksi itu dengan ini keadaan atau dengan ini sifat. Jadi qadi tanya, kamu tahu finansial dia? Nah, kamu siapanya? Oh, saya teman akrabnya, saya tetangganya, saya teman curhatnya. 3 kali seminggu dia cerita ke saya, itu pasti soal ekonomi. Nah, jadi qadi cukup berpedoman kepada pernyataan saksi tersendiri, mengatakan ia imam akannya pendapat dalam kitab Nihayah. Wal yakun huwa muhsin, dan hendak berkata ia saksi dianya seseorang itu miskin. Begitu cara memberi pernyataan, dia adalah orang miskin. Wala yumahidu nafya,
tidak semata-mata menafikan. Nah, tidak semata-mata menafikan. Kakaulihi, seperti perkataannya saksi, la yamliku syai'an, tidak memiliki ia seseorang akan apapun. Enggak boleh begitu ucapannya. Saya bersaksi dia tidak miliki apa-apa, itu belum boleh. Pernyataan saksi harus begini, dia adalah orang miskin. Bal yuqayyiduhu, akan tetapi mengkaitkan ia saksi akannya perkataan la yamliku syai'an, kakaulihi, seperti perkataannya saksi, la yamliku illa quta yaumi, dia tidak memiliki apapun kecuali makanan pokok kesehariannya dan pakaian yang ada di badannya. Jadi kalau mau juga menggunakan bahasa lam yamliku syai'an, harus pakai taklid, illa quta yaumi, kecuali makanan pokok hari tersebut atau pakaian di badan. Kalau nggak mau dengan bahasa panjang lebar, cukup mengatakan huwa muhsin. Nah, wa idza sabata yasaru indal qadi lam yajuz habsuhu wa la mulamazatuhu mulazamatuhu. Apabila telah tetap status miskinnya seseorang menurut qadi, sudah dapat surat sertifikat miskin, saya tidak boleh mempenjarakannya, tidak boleh membuntutinya, tidak boleh membuntutinya. Bal yumhalu, akan tetapi dikasih waktu akan dia si miskin, hatta yusiro, sampai dia kaya. Lil ayat, karena ayat di atas. Ini prosedur ketika orang berhutang lalu dia mengatakan miskin, maka pernyataan miskinnya tidak diterima kecuali dengan saksi. Nah, syarat saksinya adalah orang yang tahu finansial daripada orang tersebut, karena dia tetanggaan atau kawan akrab. Kemudian cara ngucapinnya adalah wa muhsin. Nah, dengan pernyataan seperti itu, resmilah dia sebagai orang miskin. Kalau sudah resmi, enggak boleh lagi dia dipenjara, enggak boleh lagi dibuntuti, enggak boleh lagi didatangi oleh debt collector, si penagih hutang yang ganas. Nah, apa juga yang harus dilakukan? Wajib dikasih masa tenggang sampai kaya. Nah, lil gharimi tahlifuhu, bagi gharim boleh menyuruh dia bersumpah. Wa yajibu bi talabihi, wajib ia sumpah dengan tuntutan gharim. Kata gharim, orang mungkin bisa kamu tipu. Nah, orang itu mungkin bisa kamu buat bersekongkol karena sudah tetanggaan. Tapi saya mau serahkan sama Allah. Betulkah kamu miskin? Coba bersumpah. Nah, hukum sumpah wajib kalau si gharim sudah menuntut. Wakila ma'a sukuti aidan, wajib juga sumpah berserta diamnya gharim juga. Kalau gharim enggak nuntut, sumpah tetap wajib. Fayakunu min adabil qadi, maka ada ya sumpah itu dari adab qadi. Itu tanggung jawabnya qadi. Nah, menyuruh bersumpah si muksir yang sudah ada saksi dia miskin. Wal gharibul ajizu an bayyinatil ihsan, orang asing, rantau, pendatang yang tidak mampu dari saksi miskin,
dia baru saja datang ke negeri tersebut, sehingga untuk menyatakan dia miskin perlu kepada saksi, dan saksi nggak dijumpai karena orang tidak tahu dengan kondisi dia. Itu mewakilkan, menugaskan oleh qadhi, dengannya seseorang gharib, may yabhasu an halihi, orang yang akan mencari tahu tentang keadaannya si gharib, si pendatang baru. Fa idza ghalaba ala dhannihi, apabila berat di atas dugaannya orang yang memberitahu, mencari tahu oleh miskinnya si gharib, syahida bi, niscaya dia akan memberikan kesaksian dengannya. Li'alla yatakhallada fil habsi, supaya dia tidak terus menerus dalam penjara, supaya dia tidak terus menerus dalam penjara. Di dalam kitab Raudhah, sama dengan asalnya Raudhah, tasdirul kalam bilafzi yang bagi, mengawali pembicaraan dengan kata-kata yang bagi ayyuwakkila, sepantasnya bahwa menugaskan ia qadhi. Berkata ia imam dalam kitab Kifayah, wa hadza abdahul imam tafaqquhan li nafsi. Ini menampakkan akannya oleh Imam Haramain tafaqquhan li nafsihi, karena mendalami hukum bagi dirinya imam. Itu bentuk daripada tafaqquhnya Imam Haramain. Pakar fikihnya Imam Haramain nampak dari bahasa tersebut. Faslun, man ba'a walam yaqbidis saman hatta ujira alal mustari bil falasi. Orang-orang yang menjual ia, bermula seseorang yang menjual ia, ada barang dia jual, walam yaqbidis saman, dan dia belum terima harganya, sampai dihajar terhadap pembeli, sampai dikatakan hukum hajar atau ditetapkan hukum hajar terhadap pembeli dengan sebab bangkrut, bisababi iflasihi, dengan sebab kebangkrutannya si muflis, wal mabi'u bakin indahu, padahal barang yang dijual oleh orang tadi yang belum dia terima harganya itu masih utuh bersamanya si muflis. Falahu, itu maka baginya si baik, maka boleh baginya baik oleh memfasakh jual beli dan minta kembali mabih, sehingga mabihnya tidak boleh dijual, sehingga dia berhak mutlak kepada barang dia sendiri. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aflasa rajul, idza uflisa rajul, apabila dinyatakan bangkrut akan seseorang, wa wujidal bai'u wa wajadal bai'u sil'atahu bi'ainiha, dan menemukan oleh si penjual akan barangnya si penjual dengan ainnya barang. Seseorang dinyatakan bangkrut, salah satu penjual menemukan barang dia ada di salah satu aset si muflis, bahwa ahaqqu biha minal ghurama, maka dianya si penjual itu lebih berhak dengannya barang daripada penagih-penagih hutang lainnya. Merakan akannya hadis oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari
seumpamanya hadis. Dan tidak boleh difasah sebelum hajar. Sudah dapat informasi si fulan ni bangkrut, tapi belum ada kebijakan dari pemerintah dia dikatakan bangkrut, maka si penjual tidak boleh memfasah jual beli tersebut. Wal asahhu anna khiyarahu alal fawri, sesungguhnya memilihnya fasakh itu atas segera. Anna khiyarahu, sesungguhnya memilihnya, artinya fasakh itu segera, sama dengan khiyar ain. Kenapa disamakan khiyar ain? Bijami'i daf'id darar, dengan persamaan menolak darar. Wasani ala tarakhi, menurut pendapat yang kedua boleh ditunda, nggak mesti segera. Pasti baik mengetahui pembelinya sudah dikatakan mahjur alaih dan dia cari asetnya ketemu, barang dibeli sama dia ketemu, maka boleh ditunda-tunda pasarnya. Sama dengan khiyar rujuk fil hibah lil walad, khiyar minta kembali pada hibah bagi anak, walid atau walad. Tak ada alis setelah nah, kalau lil walad, berarti kalau lil walad muta'alahnya ke hibah. Seperti khiyar rujuk pada hibah ke anak, bapak atau ibu, kakek atau nenek boleh mengambil kembali pemberian kepada anaknya atau cucunya, dan nariknya itu kapan saja boleh, nggak mesti segera. Diriwayatkan dari Qadi Husain, la yamtani'u ta'kituhu bi salasati ayyam, tidak tercegah memberi waktunya 3 hari. Jadi kalau dikatakan boleh tarakhi tapi 3 hari masa berpikir, itu tidak tercegah. Wal asahu, menurut pendapat asah, annahu la yasul fasru bil wad'i lil amma, sesungguhnya tidak hasil fasakh dengan sebab mawatok bagi aman. Jadi yang dijual oleh si ba'i itu adalah budak wanita. Budak sudah diserahkan, uang belum diterima. Terdengar informasi dari pengadilan bahasanya si pembeli sudah muflis. Datang dia ke rumah si muflis, dilihat di situ ternyata budak wanitanya masih ada. Kemudian dia tangkap, dia gauli. Nah, dia watak. Maka sikap menggauli itu tidak dianggap sikap fasakh. Nah, kemudian intak juga tidak dihasil fasad dan sebab dimerdekakan, juga tidak hasil fasad dan sebab dijual. Kama la yasulu biha fil hibati lil walad, sebagaimana tidak hasil ia rujuk dengannya tindakan di atas pada hibah ke anak. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yahsulu biwahidin minha, hasil ia fasad dengan salah satu darinya hal-hal di atas. Hasil fasad yang watak, hasil fasad yang iktab, hasil fasad dengan dijual. Kama yahsulu bihi fi zamanil khiyar minal ba'i, sebagaimana hasil ia fasakh dengannya hal-hal di atas pada zaman khiyar dari si penjual. Kalau penjual menjual barang dengan syarat khiyar, saya jual budak wanita ini kepada kamu dan harga sekian, khiyar 3 hari. Nah, siapa melakukan khiyar maka barang ada sama dia. Dalam masa 3 hari itu si penjual menggauli budaknya, berarti sikap itu dianggap fasakh. Wa zahirun annahu, hukum zahir sesungguhnya itu hasil ia fasakh
dengan kata-kata fasakhtul bai'ah. Aku fasah akan jual beli, atau rafa'tuhu, atau naqadtuhu, aku gugurkan akannya jual beli. Wala yaftakiru ila iznil hakimi fil asahi, tidak perlu ia memfasah kepada izin hakim menurut pendapat asal. Walahu ailis saksi ruju'u fi aini malihi bil fashi fi sairil muawadat allati kalbaini. Boleh baginya, artinya bagi seseorang, oleh mengambil kembali pada ain hartanya dengan cara dipasah pada seluruh muawadat, seluruh transaksi yang muawadat yang ada apa namanya itu, tukar menukarnya. Nah, pada seluruh muamalah yang ada tukar menukarnya yang sama dengan jual beli. Wahiyal mahdah, dan dianya muamalah dan dianya muawadat itu mahdah semata-mata. Di antaranya adalah qardu, hutang. Nah, kita hutangkan beras kepada seseorang 50 kilo. Setelah kita hutangkan beras, ternyata dia divonis bangkrut. Kita cek harta kekayaannya, ternyata beras yang dihutang sama kita itu masih utuh. Maka boleh kita fasakh hutang piutang tersebut, karena dia masuk kategori muawadat. Nah, hutang kan muawadat. Hari ini kita serahkan sama dia beras, tiba waktu pembayaran dia yang serahkan ke kita. Kemudian salam, jual beli salam. Nah, kita yang salam sama dia, kita kasih uang, beli pada barang sifatnya begini-begini, masa terima sebulan lagi. Setelah akad salam 3 hari, divonis dia muflis. Kita cek, ternyata uang kita masih ada sama dia. Kita fasah akad salam, kita ambil uang kita. Kemudian ijarah, sewa menyewa. Nah, jadi salam, sewa menyewa, qardun, itu semuanya muawadat yang sama hukumnya dengan jual beli. Maka cara penyelesaiannya juga sama. Si pemilik barang boleh memfasahnya dan mengambil barang tersebut. Fa idza sallamahu darahim qardan, ini tafsirnya. Maka apabila menyerahkan dia seseorang, akannya si muflis akan beberapa uang dirham, qardan sebagai hutang, atau ra'sul mal salam, halin atau muajjalin, salam tunai atau salam tempo. Fahalla, lalu jatuh tempo ia salam tempo, atau halal telah tiba waktu ia salam tempo. Summa hujiro ali, kemudian dihajar di atasnya si seseorang. Wa darahimu baqiyatun, padahal uang dirham yang diserahkan itu masih utuh. Falahu ruju'u fiha fiha, maka boleh baginya seseorang itu rujuk padanya uang dirham. Itu setelah itu apa? Bisulhi, dengan cara damai.
Itu bil fashi, dengan cara difasah. Tasawukan sulhi bis sahih. Yang betul bil fashi. Titik. Fa iza ajarahu dahran, maka apabila menyewakan ia seseorang akannya muflis, akan sebuah rumah, bi ujratin halatin, dengan upah tunai, lam yaqbidha, yang belum menerima ia seorang akannya upah. Ada lagi yang tinggal. Ala hajarin alaih, hatta, bukan ala, hatta hujiro alaih. Pokoknya kalau janggal itu jelas saja. Nah, ini ala hajarin, nggak cocok. Hatta hujiro alaih, sehingga dihajar di atasnya seseorang. Sudah dihajar, harta juga, harga sewa belum juga diserahkan. Niscaya falahu ruju'u fid dari bil fashi, boleh baginya seseorang mengambil kembali pada rumah dengan cara difasakh. Tanzilan lil manfa'ah manzilatul ain, karena menempatkan manfaat pada posisi benda, fil bai'i, pada jual beli. Karena menempatkan bagi manfaat dalam bab sewa, menempati posisi benda pada jual beli. Dalam jual beli benda boleh diambil kembali, dalam bab sewa yang belum dibayar tunai padahal orangnya sudah dihajar, boleh kita ambil manfaat barang kita dengan membatalkan sewa rumah. Menurut satu pendapat tidak boleh idza la wujuda lil manfaah. Bukan tidak. Sama. Karena tidak ada wujud bagi manfaat. Karena tidak ada wujud bagi manfaat. Manfaat itu enggak ada wujudnya. Wala ruju'a fi mu'awadatin ghairi mahdah, tidak boleh rujuk pada mu'awadah, yang tidak mahdah. Mu'awadahnya ada tapi enggak murni. Contoh, fa idza khala'aha, apabila berkhulu' ia suami akannya istri, berkhulu' ia suami akannya istri, au salahahu, atau berdamai ia seseorang akannya muflis, andamil amdi, dari darah pembunuhan sengaja, dari darah pembunuhan sengaja. Harusnya dia dihukum mati, tapi buat perdamaian, nggak usah dituntut hukum mati, tapi bayar sekian uang. Ala iwadin hali, atas imbalan yang tunai. Lam yakbid, yang belum menerima ia seseorang. Suami khulu dengan istri, imbalannya tunai, tapi suami belum terima. Keluarga korban khulu dengan pembunuh, yang harusnya hukum mati pindah kepada tebusan tunai, tapi belum diterima. Hatta wujidal hajaru, sehingga ditemukanlah hajar. Falaisa lahu ruju'u, maka tidak boleh baginya suami, tidak boleh baginya seseorang oleh rujuk kepada buduh
kepada wudu, kepada wudu atau darah. Okelah, kamu tidak mampu membayar upah khuluk saya, kalau gitu saya rujuk lagi ke wudu kamu. Itu nggak boleh. Kamu tidak mampu membayar tebusan yang kami minta, kami rujuklah kepada hukum memenggal lehermu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan ada muawadah di situ. Darah dibayar dengan uang, talak dibayar dengan uang, dengan upah. Memang ada muawadah, tapi muawadahnya tidak murni. Nah, muawadahnya nggak murni. Dia wudu itu tidak sama dengan benda-benda lain. Wa dalilus syakil awal, dalil bagian pertama itu hadis Imam Bukhari Muslim, man adraka malahu bi'aini inda rajulin, siapa saja yang menemukan ia akan hartanya dengan ainnya harta bersama seseorang, qad aflas, yang sungguh telah bangkrut ia, itu bahwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka dianya seseorang itu lebih berhak dengannya harta dari orang lain. Titik. Walahu ayli ruju'i fil mabi'i syurutun, bagi rujuk pada mabih itu ada beberapa syarat. Minha, diantaranya yakunus samanu halal, itu adalah harganya itu tunai, harga mabih tunai. Jadi ketika hajar berlaku kepada si muflis, pada saat itu status harga mabih tunai. Fil asli, baik tunainya pada asal, memang dalam akadnya itu tunai, atau halla qabla hajri, telah jatuh tempo, telah jadi tunai sebelum hukum hajar. Wa kaza ba'dahu, begitu juga jatuh tunai setelah hukum hajar. Kita jual rumah kita sama dia nyicil memang, atau hutang. Nah, bayarnya adalah hari Selasa, sementara hukum hajar berlaku kepada dia hari Senin. Nah, ketika Senin hukum hajar berlaku kepada dia, besok hari Selasa kita minta uang bayaran rumah, ternyata dia katakan nggak ada, karena saya sudah muflis. Nah, saat itu boleh kita ambil rumah kita kembali. Atau jatuh tempo hutang itu Senin, nah dia dihajar hari Selasa, itu juga sama. Atau rumah itu memang akadnya tunai, tapi sampai sekarang belum dibayar. 3 kondisi tersebut boleh dilakukan fasakh. Nah, wa kaza ba'dahu, begitu juga setelah dihajar tunainya. Menurut pendapat yang menganggap sahih, ya Imam akannya pendapat dalam kitab Syarah Saghir. Walaysa fil rawdati wal kabir tashih, tidak ada dalam kitab Rawdah dan dalam kitab Syarah Kabir itu pentasihan. Yang kedua syaratnya adalah iflas, bahwa uzur, bahwa sulit untuk mendapatkan saman harga barang dengan sebab bangkrut, ai bisababi. Si fulan dinyatakan bangkrut,
kemudian kita jual motor sama dia, belum bayar. Ketika kita nagih, dia punya uang untuk bayar motor tersebut, maka kita tidak boleh mempuasa jual beli. Kata dia, memang saya divonis bangkrut, tapi untuk uang bayar motor kamu ada. Kita tidak boleh memfasaknya. Syarat fasakh adalah yata'azzara husuluhu bil iflas. Enggak mungkin mendapatkan saman gara-gara bangkrut tersebut. Falawin tafal iflasu bi anim tana'a min daf'in saman ma'ayasarihi au haraba fala fasqa fil asahi. Jikalau ternafilah bangkrut, ternafi iflas, dia enggak bangkrut, bi anim tana'a, dengan bahwa enggan dia daripada menyerahkan saman, ma'ayasarihi, bersama kayanya seseorang. Dia kaya, dia nggak bangkrut, tapi dia nggak mau bayar harganya. Au haroba, atau dia lari. Haroba itu atau kepada imtana. Fala fasqa fil asahi, maka tidak boleh difasakh menurut pendapat ashab. Jadi jual beli yang belum kita terima pembayarannya gara-gara dia lari atau gara-gara dia tidak mau bayar, ini enggak boleh difasakh. Kenapa tidak boleh? Liimkanil istifai bisultan, karena memungkinkan minta pelunasan dengan perantara atau bantuan penguasa. Dan fa'il furidah ajzu. Maka jika ditakdirkan akan lemah, panadirun, maka jarang sekali. Kalau ditakdirkan lemah, penguasa itu lemah, nggak mungkin nagih hutang lewat bantuan penguasa, lewat bantuan pemimpin, karena pemimpin lemah. Panadir, maka itu jarang sekali kalau ada pemimpin dikatakan lemah. Pemimpin itu kuat. Kalau macam-macam hilang tengah malam. Nggak ada pemimpin yang lemah. Kayaknya letoy begitu. Sekarang nggak makan 3 bulan. Kuat dia itu. Semuanya diatur dia. Kapolri diatur, kepala ini diatur, dosen diatur, guru pembimbing diatur, guru SD diatur. Jangan terkira ada pemimpin yang lemah. Enggak. Nadir, kalau ada tuh nadir. La ibrata bihi. Perkara nadir itu tidak diperhitungkan. An-nadir kalau ada, la ada mulai yu'tab. Wasani, menurut pendapat yang kedua, lahul fashu. Boleh baginya seseorang memfasakh sebagaimana pada hukum muflis, dengan persamaan ta'azzuril wusul ila haqqihi halan ma'a tawaqquhi ma'alan. Sulit untuk mendapatkan, untuk sampai kepada haknya seseorang halan pada saat ini, beserta ada kemungkinannya dapat pada masa mendatang. Memang beberapa hari lagi akan bisa dikuasai atau beberapa bulan lagi, tapi yang jelas saat sekarang nggak mungkin. Saat sekarang nggak mungkin karena orangnya lari.
Sekarang nggak mungkin karena orangnya angkuh, nggak mau bayar. Nah, ikut prosedur dilaporkan ke pengadilan, tentu sama hukumnya dengan muflis. Nah, para penagih hutang saat ini dia tidak bisa mendapatkan haknya. Kemungkinan masa-masa mendatang bisa. Jadi persamaannya sama-sama tidak bisa menikmati haknya hari ini, dan kemungkinan bisa itu di masa-masa mendatang, maka boleh difasakh. Apalagi kita bawa kepada kasus dan kondisi yang terjadi hari ini. Nah, untuk mendapatkan hak itu mesti kehilangan minimal setengah hak. Nah, kalau melaporkan kasus tidak ada uang untuk membayar kasus itu, mendingan diamin saja. Tapi kalau setiap rugi separuh daripada yang dipersengketakan dan semangat, nah boleh. Walau qala al-ghurama liman lahu haqqul fasakhi, jikalau berkata para penagih hutang bagi orang-orang yang baginya hak fasakh. Nah, ini termasuk penipuan juga ini. Ada 5 penagih hutang. Nah, dan ada 1 orang yang punya hak fasakh. Karena menurut penagih hutang aset terbesar adalah rumah. Rumah ini milik yang 1 orang ini. Kalau dia pasah jual beli rumah itu, maka dialah menguasai rumah itu sendiri. Kata ghurama sama pemilik rumah yang 1 orang itu, enggak usah kamu pasah. Nuqaddimuka bis-saman, kami akan utamakan kamu dengan harganya. La tafsakh, jangan kamu pasah. Biarlah rumah kamu itu termasuk aset yang akan dilelang. Nanti kalau sudah hasil lelang dapat, kami sepakat akan mengutamakan kamu dengan harga penjualannya. Nah, kalau ada sisanya, syukur-syukur kami kebagian. Tapi kalau pas-pasan, ambil oleh kamu semuanya. Itu kata si ghurama. Falhul fasakh, tetap boleh baginya orang punya hak fasakh oleh fasakh. 5 fit taqdimi minal minnah, karena sesuatu yang ada ia di dalam diutamakan. Apa sesuatunya? Minnah, nanti disebut di kemudian hari menjadi cerita yang diceritakan, yaitu minnah. Si fulan itu sukses tuh, tahu nggak? Sebetulnya kami para penagih hutang itu sama dengan dia nasibnya, tapi kami mendahulukan dia daripada hasil penjualan sehingga hutang dia terlunasi, hutang kami tidak. Jadi suksesnya itu karena kepemurahan hati kami para penagih hutang lain. Nah, itu namanya minnah. Wa qad yazharu warimun akhar, kadang-kadang muncul penagih yang lain yang bicara sama dia 5 penagih hutang. Setelah rumah dijual ternyata muncul 2 penagih lagi. Fayuzahimuhu fima akhazahu, maka akan merebut ia penagih yang baru muncul akannya si orang yang punya hak fasakh pada perkara atau barang yang telah diambil akannya. 2 orang itu mengatakan kami tidak mengikhlaskan kamu menerima penjualan lebih utama. Mungkin 5 orang yang lain setuju kamu diutamakan, tapi kami yang 2 orang tidak setuju. Akhirnya menjadi sengketa. Maka janganlah memperbanyak urusan,
Kita punya hak fasakh, kita fasakh. Itu syarat yang kedua. Syarat ketiga, wa minas syuruti kaunul mabi'i baqiyan fi milkil mustari. Keadaan mabi' itu masih utuh dalam hak milik si pembeli. Falau fata milkuhu, jikalau telah hilang status miliknya pembeli dengan sebab barang itu sudah talaf atau barang sudah dijual dan seumpamanya, atau dengan dimerdekakan atau dengan diwakaf, atau katabal abda, atau kepada fata, atau dia telah mengkitabah budak tersebut. Budak yang dibeli itu sudah diakad kitabah, atau istauladal amah, dia telah membuat umuwalat akan budak tersebut. Memang budak wanita yang dia beli sama kita masih ada sama dia, tapi sudah lahir anak. Fala rujuha, maka tidak boleh rujuk. Titik. Walau zalal milku summa ada qabla al-hajri fawajhani. Jikalau sempat hilang status milik, budak itu pernah dijual, rumah itu pernah dijual, kemudian kembali ia status milik sebelum dihajar, fawajhani, maka dua pendapat. As-sahuhuma fi raudhah, yang kuat dari dua pendapat dalam kitab Raudhah itu enggak boleh rujuk lagi. Kenapa enggak boleh rujuk? Istishab kepada hukum zawal, kembali kepada hukum zawal. Jadi sesuatu barang yang ada pada tangan muflis itu bukan barang yang dia beli dari kamu, tapi barang yang dia beli dari orang lain yang memang sebelumnya dia beli dari kamu. Setelah dia beli dari kita, kemudian dijual ke orang lain. Setelah dijual ke orang lain, dia beli kembali. Setelah dia beli kembali, terjadilah iflas. Maka kita pemilik pertama tidak boleh rujuk. Titik. Wala yamna'ur ruju'a tazwiju, tidak menghalang akan rujuk oleh mengawinkan. Budak wanita yang merupakan hak kita sudah dikawinkan. Dan juga tidak menghalang oleh tadbir, pentadbiran. Juga tidak menghalang taklid itski, tidak juga menghalang oleh ijarah disewakan. Fayakhuzahu, maka mengambil ia si pemilik akannya barang maslubal manfaah, yang tidak bisa dimanfaatkan, yang sudah diambil manfaatnya. Au yudoribu, yudoribu, 3.000. Kemana di atas? Atau memudorobahkan ia, atau memudorobahkan ia si pemilik barang. Nah, rujuk kepada budak
dia telah menjual budak wanitanya, harga budak wanitanya belum dibayar, si pembeli sudah dikatakan bangkrut, pas dilihat budak wanitanya ke rumah pembeli tersebut, ternyata budak wanitanya sudah dikawinkan, maka si pemilik boleh mengambil budak wanita tersebut. Itu mengambil maslubal manfaat, barang yang manfaatnya sudah tidak utuh. Dia bawalah budak wanita itu pulang. Tentu manfaat buduk dari budak wanita itu tetap milik suaminya budak, tidak bisa dimanfaatkan oleh si pemilik tersebut. Berarti dia yakhuzuhu maslubal manfaat, dia telah mengambil barangnya kembali yang manfaatnya sebagian besarnya sudah habis karena dikawinkan. Atau dia boleh melakukan yudarit. Yudarit itu mudarabah dengan suami budak tersebut. Nah, kerjasama. Kamu ganti rugilah budak saya ini harga 2/3 harga. Itu satu. Begitu juga tadbir, begitu juga ta'liq izki, begitu juga ijarah dan sebagainya. Nah, yang jelas hal-hal tersebut tidak menghalang untuk rujuk. Hal-hal tersebut tidak menghalang untuk mengambil kembali yang walaupun manfaatnya sudah maslub, sudah hilang. Wa minas syuruti alla yata'allaqa bi haqqun. Di antara syarat-syarat rujuk adalah bahwa tidak bersangkut paut dengannya barang oleh hak orang lain, seperti jinayah, seperti digadaikan. Wa alla yuhrimal bai' wal mabi'u sayd, bahwa tidak sedang ihram oleh si bai' dan mabi' itu barang buruan. Itu syarat rujuk. Yang kita jual adalah rusak kepada pembeli, harga belum dibayar, pembeli dinyatakan bangkrut. Ketika dia dinyatakan bangkrut, kita sedang ihram umroh, sedang ihram haji, maka kita tidak boleh rujuk. Nah, kalau kita rujuk berarti kita kena dam, yaitu habsus saidi, menahan binatang buruan. Jadi juga disangkutkan yang hukum eksternal lainnya. Titik. Walau ta'ayyaba bi afatin, jikalau cacat ia barang dengan sebab afah. Afah itu bencana, musibah yang tidak bisa dituntut ganti ruginya. Itu namanya afah. Kalau dipenggal oleh orang lain, dipotong anggota tubuhnya oleh orang lain, itu namanya jinayah. Ini ketimpa batu, akhirnya jatuh anggota tubuhnya. Kasukuti adwi, hilang anggota tubuhnya. Akhazahu naqisat, mengambil, niscaya mengambil ia si pemilik akannya barang cacat hal kadang kurang. Au daraba bisaman, atau dia melakukan mudharabah dengan harga, atau dengan sebab jinayat ajnabi, barang yang dibeli itu cacat gara-gara tindakan kriminal pihak lain, atau si bai' itu sendiri. Falahu akhzuhu, maka boleh baginya mengambilnya. Wa yudaribu min samarihi binisbati naqsil qimah,
dan dia melakukan mudharabah dari harganya barang dengan nisbah kekurangan qimah. Nisbah kekurangan qimah yang berhak akannya oleh pembeli. Contoh, harganya barang saliman hakadan bagus itu 100, wa ma'iban tiswan, dalam keadaan cacat 90. Fayarji'u bi'u suris saman, maka dia bisa minta ganti rugi dengan 1/10 harga. Boleh dia minta ganti rugi dengan 1/10 harga. Itu contoh mudharabah. Atau ta'ayyaba bi jinayatil mustari, cacat barang tersebut karena kriminal yang dilakukan oleh pembeli. Itu hukumnya mubtada berarti wa jinayatul mustari ka'afatin fil asahi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh pembeli yang membuat barang cacat itu sama dengan afah, cacat karena faktor alam menurut pendapat asal. Wasani menurut pendapat yang kedua, wa qata'a bihi ba'duhum, mengqata' dengan yang pendapat kedua oleh sebagian mereka ulama, annaha ka jinayatil ajnabi, sesungguhnya jinayat mustari itu sama dengan jinayat ajnabi. Di atas dikatakan jinayat ajnabi hukumnya adalah akhadhahu naqisan au daraba bisaman au bi jinayati ajnabiyyin awil ba'i falahu akhzuhu wa yudaribu min thamanihi bi nisbati naqsil qimah. Nah, kalau pembeli yang melakukan hukumnya sama juga dengan itu. Walau talifa ahadul abdaini, jikalau hilang salah satu dua budak, yang dijual adalah dua budak, satunya hilang. Hilang bisa artinya mati, bisa artinya ada dimerdekakan, bisa artinya sudah diwakafkan. Hilang itu hilang hak milik. Aus saubaini, atau dua pakaian, summa aflas, kemudian bangkrut ia si pembeli. Wa hujira alaihi, dan dihajar di atasnya pembeli. Akhazal baqiya wa daraba bi hissatit talib. Nisya mengambil ia si pembeli akan sisa. Wa daraba, dan dia mudharabah. Mudharabah itu artinya mengambil bersama. Bi hissatit talif, dengan hak yang talif, dengan nilai yang rusak. Kemarin menggunakan bahasa syaraka, sekarang menggunakan bahasa doroba. Itu maknanya sama, mengambil hak dia bersama gurama lain. Nah, mengambil haknya bersama gurama yang lain, itu makna doroba. Balau baqiya jami'ul mabih, bahkan jikalau tersisa seluruh mabih, kedua budak itu masih ada, kedua lembar pakaian itu masih ada. Wa arada ruju'a fi ba'dihi, dan dia menginginkan rujuk pada sebahagiannya saja. Memang kedua budak dia masih ada, tapi dia mau rujuk cuma satu, mukkinamih, bisa diberikan peluang akan ia seorang darinya rujuk sebagian. Kata dia, dua-dua ini budak saya, dan saya akan mengambil satu saja. Satu saya ambil, satu ikut dilelang, dan saya bersedia mengambil harga budak yang satu ini
kerjasama dengan ghurama lain, itu hukumnya boleh. Mungkinan diberikan peluang itu kepadanya. Kenapa? Karena itu adalah bentuk mundur dari hak. Orang kalau mundur dari hak itu diberi peluang, tapi maju mengambil hak itu baru dipersulit. Sama dengan sistem perbankan. Nah, kalau nabung itu nggak ada syaratnya apa. Nah, tapi kalau menarik baru banyak prosedur. Saya datang tarik uang. Nah, jumlah minimal sekian, jumlah maksimal. Kalau lebih dari sekian lapor dulu 3 hari sebelumnya. Kalau banyak jumlahnya, tarik semuanya, harus sisa di rekening 50. Nah, itu aturan menarik. Kalau nabung, dengan kecuali nabung uang receh, itu baru ada syarat, disuruh kasih sulasi. Nah, kalau ada uang cacat dikembalikan ke mana? Banknya itu, nggak mesti ke BI. Dari bank baru ke BI. Kita dapat uang cacat, nggak bisa lagi laku di pasaran, bisa ditabungkan ke bank. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Kalau misalnya nggak sobek bagian yang fatal, bisa nggak? Tapi kalau bagian nomor-nomor itu yang sobek, Harus mana? Atau dikembangkan? Kalau cacat dari bank mungkin bisa lah. Tapi kalau misalnya sobek semacam, tergantung sobekan. Kalau nggak parah bisa ditukar walaupun sobek. Nah, kalau uang dinar kebakar kan masih sama Pak. Sobek, patah, segi 4, segi 5, 1/4 dinar, 1/8 dinar. Nah, apapun yang dikata bubuk dinar pun masih ada nilainya. Itu mata uang Islam, bubuknya itu masih ada nilainya. Gergaji uang dinar itu ada bubuknya, tertampung itu masih ada nilai. Khair. Wa fi qauli ya'khudhu nisfahu, mengambil ia si pemilik akan setengahnya, artinya setengah yang sisa. Binisfi baqi saman, dengan setengah sisa harga. Wa yudaribu binisfihi, dan dia akan ikut bersama atau mudharabah, ikut bersama ghurama yang lain dengan setengahnya. Dianya adalah 1/4 harga, rubu' saman. Wa yakunul maqbud fi muqabalati nisbit talif, adalah yang diterima itu sebagai imbalan setengah yang hilang dan setengah yang sisa. Nah, jadi kalau punya 2 budak, satu budaknya mati, satu budaknya lagi masih utuh. Kalau dia ambil budak yang utuh, berarti dengan mengambil budak yang utuh, budak yang utuh ini telah melunasi separuh harga budak yang utuh dan separuh budak yang ada yang diambil. Berarti yang ditagih daripada mudharabah yaitu setengah daripada harga keseluruhannya. Nah, setengah daripada harga keseluruhannya yaitu 1/4 daripada harga. Nah, karena setengah daripada budak yang hilang, setengahnya sudah diambil dengan budak yang ditemukan. Ini berdasarkan pendapat qadim. Wa yakunul maqbud fi muqabalati nisfil talif,
Jadilah yang diterima itu sebagai imbalan setengah harga budak hilang sama setengah budak sisa. Menurut pendapat qadim la yarji'u, orang tu enggak boleh rujuk. Kalau budak dijual 2 mati 1, yang 1 enggak boleh diambil. Bal yudoribu, akan tetapi dia akan mengambil bersama bibakis saman, dengan sisa harga. Karena hadis yang meriwayatkan akan hadis oleh Imam Daruqutni, wajiba dijawab itu hadisnya mursal. Memang ada hadisnya tapi statusnya mursal. Walau lam yatlif syai'un minal mabi, jikalau tidak hilang sedikit pun dari mabit, kedua-dua mabitnya masih ada, kedua-dua pakaiannya masih lengkap, wa kana qabada ba'da sama, dan adalah pembeli itu telah menerima ia akan sebagian harga. Sebagian harga sudah diterima, nisya rujuk ia pembeli menurut pendapat jadi pada mabit sesuai dengan persentase harga yang masih ada, sesuai dengan persentase sisa daripada harga. Kalau harga sudah diterima separuh, berarti dirujuk separuh mabit. Kalau harga sudah diterima 1/4, berarti rujuk 3/4 mabit. Fa in kana qabada nisfahu, jika ada ia seseorang itu telah menerima setengah mabit, jikalau ada ia seorang itu telah menerima setengahnya harga, nisya dia rujuk pada setengah mabit. Wa yudaribu alal qadim, kalau berdasarkan pendapat qadim dia akan mudharabah. Mudharabah artinya bekerja sama, mengambil, berkongsi bersama gurama lain. Titik. Ada pertanyaan pada situ? Nah, kalau misal seorang miskin itu dia misalnya nggak punya harta, kalau misalnya dia punya mobil, punya rumah, tapi dia nggak punya harta, apakah agak miskin? Uang pegangannya nggak ada, dia punya rumah tapi belum dijual. nah, dalam pembahasan muflis kemarin itu kan termasuk daripada aset yang dibekukan, rumah, pembantu, mobil. Ketika semua nilai-nilainya itu lebih kecil daripada jumlah hutang, maka dia dikatakan muksir. Nah, maka boleh mengatakan ini adalah orang ini muksir. Tapi kalau dikatakan tadi dia tidak memiliki apa-apa, maka harus disebutkan dia tidak memiliki kecuali hanya makanan per hari sama pakaian di badan. Berarti keberadaan rumah, keberadaan mobil dan sebagainya itu dianggap tidak miskin. Nah, tidak miskin. Ini dalam bab muamalah ya. Dalam bab zakat dan lagi. Nah, dalam bab zakat, miskin artinya orang yang hasil usahanya per hari hanya memenuhi di bawah 75%, di atas 50, di bawah 75 itu miskin. Tapi dalam bab bangkrut itu semuanya akan dinilai sebagai bayaran hutang. Beda bab. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji wal ma'ab.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.